warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di program barunya Farhan aja nih. Aji. Apa itu? Ngebakso yuk. Ayo. Apa Bib ngebahas? Mau nggak Bib baso? Ngebahas sore. Jadi akan dibahas ini bahasan-bahasan santai tapi insya Allah serius. Tapi mau dengerin nggak? Tapi mau minum kan? Nah, apa nih yang dibahas hari ini sore ini? Kita bahas hari besar yang akan datang ya Bu ya? Iya, sekitar 2 hari lagi. Sekarang Selasa, Rabu, Kamis nanti bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Betul. Yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kan cerita Isra Mi'raj itu panjang banget ya. Pasti nggak akan selesai lah istilahnya, apalagi kalau misalnya dikulik. Paling kita bahas kayak implementasi apa nih yang bisa kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari dari kisahnya Isra Mi'raj ini. Nah, Isra Mi'raj ini kan bagaimana perjumpaannya Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada kejadian-kejadian atau ada persiapan-persiapan yang Allah siapkan atau misalnya yang Nabi Muhammad siapkan ya sebelum berjumpa dengan Allah. Kira-kira apa aja tuh? Yang dipersiapkan oleh Nabi SAW yaitu dicucinya hati Nabi. Jadi sebelum berjumpa Allah cucikan dulu. Ya, melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Nabi SAW sedang tidur di Hatim, ada yang bilang juga di Hijr Ismail, di samping atau di dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika sedang tidur itu kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Dibangunkan Nabi SAW, kemudian hatinya itu dibersihkan. Ya, dibersihkannya dengan air Zam-Zam. Itu menunjukkan bahwa khasiat dan keutamaan air Zam-Zam itu luar biasa. Sampai tentang keagungan air Zam-Zam, Nabi SAW mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah, bahwa air Zam-Zam itu bisa menjadi sesuai dengan niat yang meminumnya. Masya Allah. Nah, itu luar biasanya air Zam-Zam. Jadi sebelum berjumpa itu dibersihkan dulu hatinya ya. Berarti kalau kita mau sholat, karena kan sholat kan salah satu ibadah, bagaimana kita meminta koneksi gitu ya antara kita sama Allah gitu kan. Berarti memang harus dibersihkan dulu ya hati kita, maksudnya disiapkan hati kita, makanya ada niat kayaknya ya. Itu untuk memfokuskan gerakan kita pada saat itu hanya untuk sholat kita. Itu fungsinya niat. Ya, kemudian ketika kita akan sholat kan kita harus berwudu terlebih dahulu, dan wudu itu ibarat kata kita mencuci diri kita, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis bahwa di setiap air wudu yang membasuh bagian anggota wudu kita ini akan berjatuhan disertai dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Sampai pada akhirnya kalau udah wudunya beres, dengan sebaik-baiknya wudu, berjatuhanlah dosa-dosanya seperti halnya ketika bayi yang baru dilahirkan. Berarti yang kayak Abu ceritain tadi ya, kalau misalnya perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan jadinya bagaimana kita mengatakannya? Kita bilangnya itu kalau misalnya kita sholat itu sebagai perjalanan Isra Mi'raj juga ya, karena di awal kayak tadi Nabi Muhammad dicuci hatinya. Nah, ketika kita sholat kita pun menyiapkan hati kita dengan niat dan juga berwudu. Kemudian sama seperti yang tadi dikatakan tentang makna sholat, ada 2 yang mungkin kita bisa sampaikan, adalah as-salatu silatun ma bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah penghubung ya antara seorang hamba dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau as-salatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu adalah naiknya seorang hamba untuk sampai ke hadratullah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu kita memulai sholat kita katakan Allahu Akbar, itu maknanya tidak ada sesuatu apapun yang ada di dalam pikiran kita yang menyibukkan diri kita, karena hanya Allah lah yang maha besar. Saat itu kita fokuskan di dalam sholat kita. Begitu. Masya Allah, itu baru awal niat ya.
Alhamdulillah. Wah, ini ada yang- baksonya sudah datang. Wow, dianterin baksonya, betul-betul Oke, ngebakso ngebakso sore-sore. kita nih sore-sore. Pas banget ya habis hujan. Alhamdulillah. Masih panas nih kayaknya nih. Boleh sambil dimakan, boleh sambil dipotong-potong dulu kali ya. Karena kan kita nanti sambil ngobrol. Iya. Nah, setelah itu kan Rasulullah melaksanakan atau dijemput dengan buruk ya. Ya, Dijemput dengan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. untuk melakukan perjalanan itu. Itu juga kan berurutan ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke langit baru ke Sidratul Muntaha. Berarti memang ada keistimewaan antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Tentu sampai Allah Subhanahu wa taala pun kan berfirman-Nya dalam surat Al-Isra ayat yang pertama itu tentang kisah perjalanan Isra. Allah taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Karena ini perjalanan yang luar biasa, maka sesuatu yang mengagumkan kita itu kita katakan subhanallah. Maka di situ ada rasa takzim kita dalam mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Dalam perjalanan yang luar biasa ini, Allah telah memperjalankan hambanya yang sangat Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan yang malam dan di sebagian malamnya, bukan semalaman penuh. Jadi dalam waktu yang singkat, tetapi subhanallah, Nabi SAW mengalami perjalanan yang luar biasa sehingga berjumpa dengan Allah Ta'ala dan pulangnya dalam waktu yang amat sangat singkat. Ya, kemudian di situ dikatakan dari mana ke mana, disebutkan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Madinah, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Punya banyak penjelasan para ulama ini. Yang diberkahi oleh Allah itu yang mana, di sekitar apa? Bisa jadi aqrabil madhkur, yang paling dekat disebutkannya adalah Masjidil Aqsa. Maknanya Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah, dan di sekitar Masjidil Aqsa Allah berikan keberkahannya, di antaranya dengan tanahnya yang subur, buah-buahan yang banyak sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa keberkahan Allah berikan kepada Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Bisa juga maknanya alladzi barakna haulahu, Allah berikan keberkahan kepada Masjidil Haram. Sebagaimana rumah yang pertama Allah bangunkan di muka bumi ini adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama Allah turunkan ke umat manusia ini adalah yang ada di kota Mekkah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, sebagai kiblat kita khususnya di dalam salat. Atau alladzi barakna haulahu, yang kami berkahkan sekitar Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama menyebutkan sesuatu itu menjadi istimewa karena ada kaitannya dengan Rasulullah. Ya, karena ada keterkaitannya dengan Rasulullah SAW, maka sesuatu itu menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi ya, jadi istimewa semua itu. Iya. Ya, perjalanan yang istimewa untuk memberangkatkan manusia yang istimewa dalam perjumpaan yang sangat istimewa, dan subhanallah membawa pulang sesuatu yang istimewa juga, yaitu sholat. Oke, sebelum baksonya dingin kita makan dulu kali ya, Bi. Makan dulu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi kalau misalnya kita sudah makan kayaknya ya. Ya, siap. Oke. Oke, kita akan berlanjut ke part 2 di episode berikutnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Cukup pedas ya tadi ya baksonya. Ada yang menarik juga di sini tentang beres makan ngucapin alhamdulillah. Jadi dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah itu bakalan ridha kepada seorang hamba yang kalau habis makan ngucapin alhamdulillah, habis minum ngucapin alhamdulillah. Jadi kita tadi beres makan bakso, dalam tema kita ngebakso di sore hari ini,
kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ridha sama kita. Oke, tadi kita baru sampai ke pencucian hati ya. Iya. Kemudian ada buruk dijemput sebagai bentuk penghormatan karena ya kayak raja-raja kan kalau misalnya mau ngejemput seseorang pasti Disediakan kendaraannya. dijemput. Sampai ada kepercayaan orang-orang percayanya Untuk mendampinginya. menjadi asisten. Dan pastikan kendaraan yang dipakainya juga kan adalah kendaraan yang sepantasnya, kendaraan yang selayaknya untuk tamu kehormatan yang dijemputnya ini. Nah pas sudah naik ternyata nggak langsung ke Masjidil Aqsa ya kalau tadi kita ngobrol ya. Ternyata ada tempat-tempat yang Disinggahi oleh Nabi SAW atas perintah dari malaikat Jibril sebagai pemandu. Ya tujuannya apa? Memberitahukan tempat-tempat yang istimewa itu. Kemudian Nabi tidak hanya mampir saja melihat tempatnya, tetapi juga Nabi diperintahkan untuk sholat di tempat itu. Itu tujuannya sholat kan istilahnya kita berdoa di tempat-tempat yang bersejarah. Ya mungkin secara singkatnya kita bisa menyampaikan ada tempat yang disinggahi oleh Nabi SAW. Yang pertama Darul Hijrah. Dulu namanya Yathrib. Ya, kemudian sekarang yang kita kenal dengan sebutan Kota Madinah. Ketika Nabi turun sholat di sana, Nabi bertanya, "Ini tempat apa?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ini Darul Hijrah. Tempat di mana engkau akan hijrah ke tempat ini." Dulunya namanya Yathrib. Setibanya Nabi di sana berubahlah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian singgah juga di Tursina, di satu bukit di mana Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa. Ya di situ pun Nabi SAW sholat ya. Karena ini tempat bersejarah. Kemudian yang ketiga di tempat kelahirannya Nabi Allah Isa, yaitu Bethlehem. Ya, ada sejarahnya, maka di situ Nabi SAW diperintahkan untuk sholat. Ya mungkin ada 3 di antara tempat-tempat yang disanggahi. Tujuannya buat apa sih? Kok sampai Nabi itu harus singgah dulu di tempat itu? Ya mungkin secara tidak langsung ingin mengajarkan tentang makna tabarukan. keberkahan. Mencari keberkahan dari tempat-tempat bersejarah itu. Karena sebagian dari saudara-saudara kita ada yang tidak mempercayai dengan istilah tabaruk seperti ini. Dan tabaruk ini ternyata nggak dilakukan oleh Nabi Muhammad juga ya. Ada Nabi Zakaria Nabi contohnya. Zakaria. Pada saat Nabi Zakaria ingin membawakan makanan untuk Sayyidatina Maryam, ternyata udah ada di Sayyidatina Maryam itu makanan. Sedangkan tidak ada yang bisa untuk sampai ke sana kecuali hanya Nabi Zakaria yang megang kuncinya. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza? Ini makanan dapat dari mana?" Maka Siti Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Ini makanan semua datang dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Nah, pada saat kejadian itu disaksikan oleh Nabi Zakaria di tempat yang mulia itu, yang terjadi satu peristiwa yang sangat hebat, yaitu turunnya makanan dari surga pastinya. Di saat itu Nabi Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Itu menunjukkan bahwa tempat-tempat yang bersejarah yang mempunyai keistimewaan ataupun karamah bisa dijadikan tempat kita untuk berdoa. Di saat itu Nabi Zakaria berdoa meminta apa? Minta keturunan karena udah usia lanjut, menikah sudah lama, istrinya pun sudah mandul, katanya udah nggak bisa lagi punya keturunan. Tapi dengan berkahnya tempat itu, berkahnya peristiwa itu, apalagi seorang nabi yang berdoanya meminta kepada Allah Ta'ala, tawasulnya dengan Siti Maryam. Ya kan kalau ditingkatkan antara nabi dengan Siti Maryam lebih tinggi nabi makamnya. Tapi ini menunjukkan bahwa dalam meminta doa boleh kepada siapapun kita minta doa. Boleh dengan wasilah apapun, dari yang baik-baiknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan segera Allah kabulkan doanya. Dan ada keturunannya yaitu Nabi Yahya. Masih saudaraan sama Nabi Isa alaihissalam. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, nanti pada poin berikutnya ketika Nabi naik ke Mi'raj, di langit yang kedua singgah ketemu dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Ya, jadi setelah itu singgah-singgah baru sampailah di Baitul Maqdis. Ternyata pas turun itu
ada juga tuh ya peristiwa yang bisa kita implementasikan ya kehidupan kita. Yaitu pas turun dari buruknya ternyata Nabi Boroknya itu diikat iya diikat di tempat yang biasa di tempat ikatannya kuda-kuda yang lain, istilahnya kendaraan-kendaraannya. Ya kalau kita bilang menempatkan mobil pada parkirannya. Jadi jangan sembarangan walaupun misalkan kita tamu kehormatan, tetap menempatkan mobil kendaraan kita itu di tempat yang semestinya kita taruh. Jangan parkir sembarangan, nanti dibawa sama Satpol PP. mobil derek. Ya, dishub nanti diangkut ya. Ya jadi ternyata diikat ya. Padahal istilahnya itu kendaraan dari Allah gitu ya, tapi masih diikat, berarti ada implementasi yang bisa kita ambil. Kira-kira apa tuh dia? Seperti yang dalam satu kisah salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya kuda, saya ikat atau saya tawakal? Saya ikat di tempat penyimpanan kuda itu, atau saya bertawakal? Ali nggak usah diikat lah, atau kita tawakal sama Allah kan? Apalagi kalau istilah ini buruk kendaraan dari Allah dan akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, tapi tetap Nabi SAW mengikatnya. Ternyata tujuannya apa, kata Nabi? Ikat dan bertawakal. Kita menjaga kendaraan kita dengan mengikatnya. Kalau kendaraan seperti mobil ya kita kunci dengan kunci ganda. Kemudian setelah itu kita tawakal kepada Allah. Ya, yang penting ada usaha dulu, baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikhtiar dulu gitu ya. Jadi jangan nggak tawakal aja, nggak gitu ya. Bagi kalau misalnya bekerja kan kerja dulu, istilahnya melakukan dulu, ada ikhtiar dulu, baru hasilnya diserahkan kepada Allah. Makanya kan kita mengunci pintu atau misalnya mengunci mobil kayak gitu ya. Nah di situ kemudian langsung setelah nyampe di Baitul Maqdis juga melakukan sholat ya. Ya sudah ditunggu tuh oleh para nabi dan rasul, semuanya udah pada hadir. Arwahus salihin juga termasuk, bahkan malaikatul muqarrabin semuanya hadir untuk menunggu kedatangannya Nabi SAW. Kan seseorang yang ditunggu kedatangannya kan berarti seseorang yang sangat mulia. Ya, itu menunjukkan bahwa bagaimana kemuliaannya Nabi SAW di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan beliau jadi imam di sana. Nah, untuk apa menjadi imam? Sebagai bentuk pembaiatan bahwa Nabi SAW adalah pemimpin mereka semua. Gitu. Alhamdulillah kita menjadi umatnya karena Rasulnya yang paling istimewa, sehingga kita sebagai umatnya menjadi umat yang diistimewakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu baru melakukan Mi'raj. Nah, dan setiap langit sampai langit ketujuh ya Bu ya? Ada penghuninya di sana. Tapi sebelum Mi'raj, malaikat Jibril ngasih minuman dulu. Oh, dipilih. Iya, jadi ada 2 bejana yang disuruh pilih oleh Nabi, mau khamr atau susu. Akhirnya Nabi SAW memilih susu. Kemudian setelah itu malaikat Jibril mengatakan, kamu telah memilih yang fitrah wahai Rasulullah. Artinya agama Islam ini, dan ini menjadi suatu simbol gambaran bahwa yang dinikmati atau yang dirasakan oleh umatnya Rasulullah ini adalah sesuatu yang istimewa, yang baik, dan insya Allah akan membawa kemaslahatan. Coba bayangkan bagaimana kalau Nabi memilih arak itu sendiri, ya pasti akan terjadi benturan yang sangat luar biasa. Karena yang namanya arak, minuman yang memabukkan itu kan akan menjadi sesuatu yang dapat menghilangkan akal sehat kita, sehingga bertindak sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan diri kita. Nah, setelah dikasih minum, baru tuh naik ke atas. Namanya Mi'raj. Kalau dalam perjalanan darat tadi yang kita sebutkan itu Isra. Perjalanan malam. Ya, perjalanan darat yang terjadi perjalanan malam juga bisa menjadi salah satu sunnah ya. Iya. Ada beberapa yang menyebutkan kalau misalnya kita akan melakukan perjalanan jauh, disunahkan untuk dimulai di malam hari. Di malam hari, karena katanya lebih terasa pendek waktunya ya, lebih cepat. Lebih cepat dalam. Kalau misalnya dalam logika juga nyambung ya, karena kan keramaian sudah mulai berkurang ketika di malam hari. Di saat mereka kebanyakan beristirahat, kita melakukan perjalanan sehingga keadaan jalan tidak ramai, mempersingkat perjalanan kita untuk sampai ke tujuan. Kemudian kan udara juga lebih adem, jadi lebih
menenangkan kan. Kalau panas kan biasanya suka, lagi kalau Haredang, macet. haredang, haredang. Nah, kemudian itu salah satunya. Lanjut ke setiap lantai ternyata ada yang dilaksanakan ya oleh Rasulullah, adab-adabnya yang bisa kita implementasikan. Apa tuh? Ya, di antaranya setiap lapisan langit yang dilalui oleh malaikat Jibril sebagai pendamping bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu malaikat Jibril mengucapkan salam dulu, assalamualaikum. Istilahnya ada istidzan di sana, minta izin untuk dipersilahkan masuk. Padahal kan ini udah tamu terhormat. Iya. Istilahnya kalau kita mau bilang main nyelonong aja ya nggak ada masalah. Tapi di situ mengajarkan bagaimana adab kita ketika masuk ke suatu tempat. Ya harus izin dulu. Kita cari siapa kesepuhannya, kita ucapkan ucapan penghormatan dulu kepadanya, minta dipersilakan masuk dulu. Itu yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Dan gak masuk sebelum diizinkan ya? Iya, bahkan terjadi dialog. Siapa di depan pintu? Kata malaikat penjaga langit itu. Jibril, dengan siapa kamu datang? Dengan Muhammad Rasulullah. Apakah sudah diutus untuk untuk berjumpa dengannya saat ini? Ya, telah diizinkan. Maka kemudian dibukakanlah pintu langit itu. Itu di setiap lapisan langit begitu. Padahal kalau misalnya mau dilihat, malaikat Jibril udah deket banget kayaknya sama penghuni-penghuni langit, tapi masih ada izin. Nah, itu juga bisa menjadi implementasi karena sekarang kita lihat nih ada beberapa yang kalau masuk langsung aja Bu ya nyelonong masuk. Bahkan kalau kita pun masuk ke rumah kita sendiri ada adabnya. Di antaranya selain itu kan sekarang udah teknologi udah maju, untuk memberikan kabar kan sudah baik. Kalau dulu disunahkan kita pulang ke rumah itu kalau bisa jangan malam hari, tapi di waktu siang. Kenapa? Karena keadaan orang-orang rumah udah siap menyambut kedatangan kita. Kalau kita datangnya malam, mereka udah istirahat, capek, itu kan kurang baik juga. Apalagi kalau misalkan datang tanpa bilang-bilang, mungkin dia belum mempersiapkan apa-apa. Nah, di situ Nabi mengajarkan kasih tahu, apalagi sekarang ada handphone, gampang. Umayyah sayang, udah keluar tol, 10 menit lagi sampai rumah, sehingga orang di rumah itu bisa mempersiapkan dulu apa yang bisa disiapkan. Apalagi dalam perjalanan jauh mungkin lelah, capek, maka sebagai istri mempersiapkan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh sang suami. Sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang adab istri dengan suaminya seperti yang dilalui oleh Nabi SAW bersama Sayyidatina Khadijah. Ketika di usia 40 tahun kan Rasulullah SAW lebih senang beruzlah, menyendiri, menjauh daripada keramaian. Sebagai istrinya, Sayyidatina Khadijah menyiapkan bekalnya. Ini pun juga, sudah jarang dilakukan oleh kebanyakan wanita. Ya suami pergi aja gitu kan. Padahal semestinya istri menyiapkan makanannya. Dan kalau bisa suami itu jangan dibiarkan makan di luar selama istri masih bisa menyiapkan makanan untuknya. Jadi Nabi SAW ketika beruzlah dibekali dulu sama Siti Khadijah. Ketika bekalannya habis, pulang ke rumah dibekali lagi kemudian untuk berangkat berikutnya. Nah kemudian pada saat malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu yang pertama, itu kan baru pertama kali berjumpa dalam bentuk wujud yang asli. Bentuknya malaikat Jibril itu membuat Rasulullah itu ketakutan, gemetaran, dan pulang pun dengan tergesa-gesa untuk sampai ke rumah. Maka setibanya di rumah Siti Khadijah kaget, ada apa suaminya dalam keadaan seperti itu. Rasulullah kemudian minta diselimuti, ya, karena diselimutkan dan dikatakan, wahai suamiku jangan kau khawatir, kau adalah orang yang baik. Itu memberi ketenangan, kenyamanan buat seru banget, berarti bisa jadi tema ngebahas selanjutnya. Insyaallah. Kemudian udah kita izin, kemudian setiap mau bertamu ya memberikan kabar. Terus sampailah di langit ketujuh, kemudian pas langit lapisan-lapisan langit itu ada penghuninya juga ternyata. Di langit yang pertama ada Nabi Adam, bapaknya para umat manusia. Di langit yang kedua tadi kita udah sebutkan ada Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Di langit yang ketiga ada Nabi Yusuf yang dibilang manusia tertampan. Iya, separuh keelokan buat Nabi Yusuf ya. Separuh dari keelokan Rasulullah. Jadi kalau kita ibaratkan keelokan atau ketampanan itu keindahan bagaikan lingkaran, setengahnya milik Rasulullah.
setengah yang lagi dibagi dua, seperempat bagian milik Nabi Yusuf. Seperempatnya lagi buat kita. Kita. Jadi kalau kita sombong, wah saya ganteng, saya cakep, kamu tuh hanya setitik dari seperempat bagian yang dibagi kepada semua makhluk. Yang dimana monyet pun kalau ngaca, monyet bilang ganteng. Jadi jangan sombong, ketampanan kita dengan ketampanan binatang pun kiranya ya sama saja, dalam artian di sini nggak ada yang bisa kita sombongin. Karena Kita kan cakep. yang dinilai bukan Allah tidak melihat dari fisik ya, tapi ternyata Allah melihat dalam hati dan niatan kita. Berikutnya langit keempat ada Nabi Idris, dan kami angkat derajat yang tinggi kepada Nabi Idris, itu di langit yang keempat. Di langit yang kelima ada Nabi Harun. Langit yang keenam ada Nabi Musa. Ini dua bersaudara yang dimana sifatnya berbeda. Kalau Nabi Harun lembut orangnya, tapi kalau Nabi Musa tegas orangnya. Itu istilahnya temperamen yang berdarah tinggi istilahnya begitu. Kemudian langit yang ketujuh bapaknya para nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian ada tempat juga di langit ketujuh ya, yang akan datang 70.000 malaikat. Oh iya, itu namanya Baitul Ma'mur. Seperti Ka'bah katanya. Ya, jadi posisinya itu di atasnya Ka'bah. Jika di bawahnya Ka'bah, maka di bagian atas lapisan ketujuh paling tingginya itu adalah Baitul Ma'mur, di mana tiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk untuk mengelilingi Ka'bah. Tiap hari, dan yang udah masuk nggak bakal keluar lagi. Berarti ada berapa hari? Dikalikan 70.000 malaikat. Berapa jumlah malaikat? Ya? Jadi makanya kalau kita belajar tentang ilmu tauhid, tentang makna iman kepada malaikat, ternyata meyakini keberadaannya malaikat yang jumlahnya nggak ada yang tahu selain Allah. Saking banyaknya. Karena ada 70.000. Nah, dikalikan berapa dan hari? Dan seharinya dihitung sehari dunia atau sehari di akhirat? Yang pasti tiap hari lah. Iya. Karena kan berbeda ya sehari dunia dan sehari di akhirat. Kemudian di langit ketujuh baru di situ malaikat Jibril tidak menemani ya. Ketika akan naik lagi ke Sidratil Muntaha, di situ ada batasan dilarang masuk istilahnya. Di saat itu malaikat Jibril udah tidak bisa lagi melangkahkan kakinya, atau istilahnya nggak bisa masuk lagi ke dalamnya. Dan Nabi SAW berangkat, ketika merasa bahwa dirinya naik sendirian, ditanya, wahai Jibril, udah sampai di sini kau tinggalkan aku, katanya. Maka malaikat Jibril menjawab, wahai Rasulullah, kalau aku masuk selangkah istilahnya, aku akan kebakar. Ini makam tidak ada yang bisa kecuali engkau yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu bagaimana bisa kita implementasikan juga dalam kehidupan, bahwa dalam sholat itu udah fokus dalam sholat ya, nggak usah kita pikirkan sesuatu hal yang lainnya di dalam sholat kita, bahwa sholat adalah sholat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuhlah maqam ihsan di dalam sholatnya itu. Ya kan, kita mungkin bertanya apa itu tentang maqam ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Kemudian kalau tidak sanggup menyaksikan Allah, yakinlah bahwa Allah yang menyaksikan dirimu. Itu maqam muraqabah. Paling tidak begitu, bahwa kita selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Sidratil Muntaha, di saat itu ada dialog tuh seperti yang kita baca di dalam sholat, puncaknya kita pada waktu tahiyat itu. Ya, dimulai dari yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai suatu bentuk penghormatan, rasa takzim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, bahwa tahiyat ini tersampaikan hanya untuk Allah gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan tahiyatnya dengan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi SAW setelah mendapatkan salam sejahtera dari Allah Ta'ala, tidak hanya ingat dirinya tapi juga ingat kepada kita semua sebagai umatnya, dengan mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau kita bertanya, ingin kita cita-citanya jadi apa? Ingin jadi hamba Allah yang saleh saja sudah. Karena sudah ada doa. Sudah. Kalau masuk ke dalam kelompok hamba Allah yang saleh, bahagia. Sampai para nabi pun kan ketika berdoa, wa alhiqna bis salihin, sampaikanlah kami ke dalam kumpulan orang-orang yang saleh.
Ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk orang-orang yang soleh. Seperti ada ulama ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Berapa banyak harta yang kau tinggalkan untuk mereka? Kendaraan, rumah, tempat tinggal, tanah. Kata ulama itu, aku nggak meninggalkan apa-apa untuk mereka. Aku hanya amanat ke mereka agar jadi hamba Allah yang soleh. Karena dengan kesalehan Allah yang akan menjaga mereka. Kemudian ketika Nabi SAW menjawab dengan ucapan itu, keselamatan bagi kami dan juga hamba-hamba Allah yang soleh, itu peristiwa itu kan secara real, streaming, langsung disaksikan oleh para malaikat semua. Mereka melihat, malaikat dan arwah salihin juga melihatnya. Ketika melihat keagungan peristiwa itu terjadi, maka mereka pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa betul-betul mereka meyakini bahwa ya kita semua meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Berarti bacaan tahiyat itu Masya Allah ya sejarahnya ya kalau misalnya kita lihat, dan itu dibaca setiap sholat kita. Soalnya ya seperti tadi yang kita bilang bahwa sholat itu kan silah penghubung. Ya, sholat itu adalah penghubung antara kita dengan Allah. Dan dikatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajul abdi, yaitu naiknya seorang hamba untuk perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadiah yang dibawa pulang ketika Nabi SAW selesai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara tentang sholat. Dan itu sholat menjadi tiang agama. Kemudian banyak ya keutamaan sholat. Sholat menjadi tiang agama. Kalau misalnya nggak ada tiang, pasti kan bangunan akan roboh. Kemudian sholat itu menjadi hisab yang akan pertama kali ditanya ya di akhirat kelak. Di alam kubur oleh malaikat. Yang kata Buya bilang kalau misalnya sholatnya baik, insya Allah semua yang lainnya pun juga akan baik. Kalau sholatnya tidak baik ya berarti ada masalah juga di yang lainnya. Misalnya kalau kayak sekarang itu ada marketing, kalau misalnya lagi bisnis nih, apalagi lagi pandemi gini, ya kalau misalnya marketing boomingnya belum bisa, jangan sampai kita kelupaan marketing langitnya ya. Marketing langitnya bisa dengan sholat. Ya, Masya Allah ya pembahasan sore kita kali ini ya. Berarti banyak banget tuh dari awal. Kalau misalnya kita lihat, kita siapkan hati, dan itu juga ketika sholat berarti siapkan hati ya. Kemudian ada adab-adab yang bisa kita implementasikan, salah satunya dengan ikhtiar, lalu bertawakal, kemudian mengucapkan izin ketika akan bertamu, memberi kabar, kemudian saling mendoakan. Kan kalau misalnya kita mendoakan orang, itu salah satu doa yang cepat diijabah ya. Iya, ada seorang ulama namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Sahibul Masilih. Beliau pernah didatangi oleh orang yang bilang, ya Habib, doakan biar kita punya mobil. Ya, mungkin ya ini manusiawi lah, ingin punya kendaraan begitu. Kata Habib Abdullah, ya udah kamu doain aja aku biar aku punya mobil, katanya. Ya Habib, gimana ini kok yang aku minta kan biar aku dapat mobil, masa aku sekarang harus doa agar engkau yang dapat mobil? Maka kemudian beliau mengatakan, bukankah Allah Ta'ala, bukankah Nabi SAW telah menyampaikan bahwa ketika kita mendoakan saudara kita, ada malaikat yang mengaminkannya. Selain mengaminkannya juga mengatakan wa anta mithla dzalik, dan kamu pun juga demikian. Terjadi padamu. Iya, jadi untuk kita kalau kita ingin mendapatkan jalan pintas dalam berdoa, doakan orang lain, itu paling singkat. Ya, bahkan kalau kita gedek sama seseorang, kita kesal sama orang itu, doain aja yang baik-baiknya untuk mereka. Toh doanya kita itu akan kembali lagi ke kita. Coba bayangkan kalau kita ngedoain yang jelek. Iya, kalau ngedoain yang jelek ya. Jeleknya nanti balik lagi kalau emang dia nggak dapat menerimanya gitu. Ya biar nggak usah rugi lah, lebih baik kita doakan orang lain itu segalanya dengan kebaikan. Yang berdoa gratis ya, toh nggak bayar juga kita. Tapi pasti akan dikabul ya. Pasti. Tapi dengan 3 cara. Iya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kamu kepada Allah dan yakin Allah mengijabahkannya. Dengan 3 ini. Tapi ada 3 cara pasti dikabul. Cara pengkabulannya. Pada saat itu, misalnya kita ya Allah mau pizza, tiba-tiba ada yang nganterin pizza, berarti langsung. Mudah-mudahan habis ini ada yang nganterin pizza ini. Pizza atau bakso lagi nih. Udahlah cukup baksonya. Terus yang kedua, dinantikan waktunya sesuai di waktu yang Allah kehendaki.
Ya waktu Maya ya Allah minta jodoh yang soleh kan, kalau misalnya pada saat waktu itu mintanya pas SMA atau SMP ya, nggak kebayang juga kalau misalnya Allah mau kabulkan gitu kan. Di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Ternyata nggak dikabul juga di dunianya, jangan khawatir. Karena bisa jadi doa kita itu untuk pengangkatan derajat nanti di akhirat. Ada seorang di antara hamba Allah ya yang dikisahkan oleh para ulama, dia mendapatkan tingkatan surga yang tinggi. Dia bingung, kok bisa dapat derajat yang tinggi padahal kan ibaratnya ibadahnya biasa-biasa aja. Ternyata ada seruan yang mengatakan ini adalah doa yang kau panjatkan di dunia dan belum Allah kabulkan, maka sebagai penggantinya adalah derajat di surga. Sampai dia bilang, ya Allah kalau begitu biar aja doa-doa ini gak usah diijabah di dunia, biar nanti semakin tinggi derajat untukku nanti di akhiratnya. Jadi kita jangan berkecil hati kalau kita doa belum dikabulkan juga. Insya Allah pada waktunya nanti pun kita akan merasakan khasiat dari doa itu. Atau ada juga yang bilang hadis juga itu ya, kalau misalnya nggak dikabulkan diganti yang lebih baik menurut Allah. Masya Allah, pembahasan kita nih tentang Isra Mi'raj ada yang kemana-mana, tapi insya Allah tetap dalam track ya. Insya Allah. Bahasan Isra Mi'raj, semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya dari pembahasan kita ini. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu, masih ngebahas yang sama tentang ngebaso yuk. Ayo, bahas sore-sore. Alhamdulillah, insyaallah barakah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.